Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Nurul Fitri, NPM 182151129. Dalam video kali ini, saya akan memaparkan sebuah proposal yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematis Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Arosbaya dalam materi peluang. Di sini saya akan memaparkan proposal dengan judul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematik Siswa Kelas 11 SMA Negeri 1 Arosbaya dalam materi peluang. Latar belakang masalah. Dalam menghadapi era globalisasi yang ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, diperlukan sumber daya manusia yang handal dan mampu berkompetensi secara global. Sumber daya manusia yang berkualitas memiliki keterampilan berpikir dan dapat diandalkan, meliputi berpikir kritis, sistematis, logis, kreatif, dan mampu bekerja sama dengan baik, dan mampu memecahkan masalah dalam kehidupan dengan ide-ide cemerlang. Cara berpikir dan bernalar dalam pembelajaran matematika sangatlah penting. Hal ini ditekankan di dalam Pemerintah Republik Indonesia melalui Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Bahwasannya, matematika mendasari perkembangan kemajuan teknologi, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin ilmu dan memajukan daya pikir manusia. Matematika diberikan sejak dini di sekolah untuk membekali anak dengan kemampuan berpikir logis, analis, sistematis, kritis, dan kreatif, serta kemampuan bekerja sama. Semua kemampuan itu sangatlah diperlukan anak dalam meneliti kehidupan di masa depan yang penuh dengan tantangan dan perubahan yang pesat. Perkembangan matematika bertujuan untuk mengembangkan segala kemampuan matematis siswa dalam memperoleh hasil belajar matematika yang maksimal. Salah satu target penting dalam mencapai hasil belajar tersebut adalah dengan memaksimalkan pembelajaran pada kemampuan pemecahan masalah. Mengingat pentingnya pemecahan masalah dalam pembelajaran matematika, maka kemampuan tersebut akan didukung dengan bagaimana memahami kemampuan tersebut dengan baik agar tujuan yang diinginkan tercapai. Selain kemampuan pemecahan masalah sebagai aspek kognitif siswa, disposisi matematik sebagai aspek afektif juga penting dalam pembelajaran matematika. Dalam proses pembelajaran mengajar, disposisi matematik siswa dapat dilihat dari keinginan siswa untuk merubah strategi, melakukan refleksi, dan melakukan analis sampai memperoleh suatu solusi. Disposisi siswa terhadap matematika dapat diamati dalam diskusi kelas. Misalnya, seberapa besar keinginan siswa untuk menjelaskan solusi yang diperolehnya dan mempertahankan penjelasannya. Namun demikian, perhatian guru dalam proses belajar mengajar terhadap disposisi matematis siswa masih kurang. Untuk itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul Analisis Kemampuan Pemecahan Masalah dan Disposisi Matematis Siswa dalam Materi Peluang. Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimana kemampuan pemecahan masalah peserta didik dalam materi peluang. Yang kedua, bagaimana disposisi matematik peserta didik dalam materi peluang. Berdasarkan rumusan masalah di atas, peneliti mengambil beberapa definisi operasional sebagai berikut. Yang pertama yaitu kemampuan pemecahan masalah. Kemampuan pemecahan masalah merupakan kemampuan yang harus dimiliki siswa untuk memperoleh hasil belajar matematika yang maksimal. Dengan kemampuan ini, maka siswa mampu memecahkan masalah matematika. Jika mereka dapat memahami, memilih strategi yang tepat, kemudian menerapkan dalam menyelesaikan masalah. Yang kedua yaitu disposisi matematik. Disposisi matematik adalah sikap dan tindakan yang ditunjukkan oleh peserta didik ketika menghadapi persoalan matematika. Sikap dan tindakan yang dimaksud adalah sikap percaya diri, rasa keingintahuan mencari alternatif, tekun dan tertantang, serta kecenderungan peserta didik merefleksi cara berpikir yang dilakukan. Selanjutnya yaitu landasan teori, yaitu kajian teori. Matematika adalah salah satu mata pembelajaran yang mempunyai peran penting dalam pendidikan. Matematika merupakan ilmu yang universal karena digunakan di berbagai disiplin ilmu. Selain itu, matematika sangat diperlukan untuk digunakan dalam kehidupan sehari-hari.
Proses belajar matematika yang melatih kemampuan berpikir manusia ikut berperan dalam proses penyelesaian masalah matematika. Di antaranya melalui pemanfaatan ide-ide atau gagasan yang diperolehnya. Selama mempelajari matematika yang dipelajari sejak di jenjang pendidikan dasar hingga pendidikan tingkat tinggi. Menurut Morgan, belajar merupakan perubahan tingkah laku dalam hal pemahaman, perilaku, persepsi, motivasi, atau gabungan dari semuanya yang relatif tetap dan terjadi berbagai hasil latihan atau pengalaman. Dengan demikian, dalam belajar matematika maka akan terdapat satu perubahan pada ranah kognitif, afektif maupun psikomotor dari individu itu sendiri. Salah satu aspek yang harus dikuasai peserta didik adalah kemampuan pemecahan masalah matematik. Pembelajaran pemecahan masalah sangat penting dalam matematika, sehingga hampir setiap standar kompetensi dan kompetensi dasar dijumpai penegasan diperlakunya kemampuan pemecahan masalah. Pada dasarnya, kemampuan pemecahan masalah matematik merupakan suatu kemampuan matematik yang penting dan perlu dikuasai oleh peserta didik yang belajar matematika. Hal-hal yang mendasari kebenaran tersebut diantaranya adalah KTSP Matematika tahun 2006 tercantum bahwa pemecahan masalah matematik merupakan kemampuan yang tercantum dalam kurikulum dan tujuan pembelajaran matematika. Beranca mengemukakan bahwa pemecahan masalah matematik meliputi metode, prosedur, dan strategi yang merupakan proses inti dan utama kurikulum matematika atau merupakan tujuan umum pembelajaran matematika, bahkan sebagai jantungnya matematika. Dalam uraian di atas, jelas bahwa kemampuan pemecahan masalah matematik merupakan kemampuan yang diperlakukan dalam belajar dan matematika itu sendiri. Oleh karena itu, pemecahan masalah matematik merupakan hal yang sangat penting dalam pembelajaran matematika, karena dapat mempermudah siswa dalam menghadapi masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Polya mengemukakan bahwa pemecahan masalah adalah usaha mencari jalan keluar dari suatu tujuan yang tidak begitu mudah segera dicapai. Ruseffendi selanjutnya menyatakan bahwa suatu itu merupakan masalah bagi seseorang bila suatu itu merupakan hal baru bagi yang bersangkutan dan sesuai dengan kondisi atau tahap perkembangan mentalnya, dan ia memiliki pengetahuan prasyarat yang mendasari. Menurut Robert, pemecahan masalah adalah suatu pemikiran yang terarah secara langsung untuk menemukan solusi atau jalan keluar untuk suatu masalah yang spesifik. Indikator kemampuan pemecahan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu memahami masalah. Yang kedua merencanakan penyelesaian. Yang ketiga menyelesaikan masalah. Dan yang terakhir yaitu melakukan pengecekan kembali. Selain kemampuan pemecahan masalah sebagai aspek kognitif siswa, disposisi matematik sebagai aspek afektif juga penting dalam mempelajari matematika. Disposisi matematik yaitu keinginan, kesadaran, dedikasi, dan kecenderungan yang kuat pada diri peserta didik untuk berpikir dan berbuat secara matematik dengan cara yang positif. Sikap dan kebiasaan berpikir yang baik pada hakikatnya akan membentuk dan menumbuhkan kembangkan disposisi matematik. Disposisi matematik merupakan salah satu faktor yang menentukan keberhasilan belajar siswa. Siswa memerlukan disposisi yang akan menjadikan mereka gigih menghadapi masalah yang lebih menantang, untuk bertanggung jawab terhadap belajar mereka sendiri untuk mengembangkan kebiasaan baik di matematika. NCTM menyatakan disposisi matematik adalah keterkaitan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu suatu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dengan cara yang positif. Disposisi siswa terhadap matematika terwujud melalui sikap dan tindakan dalam memilih pendekatan menyelesaikan tugas. Apakah dilakukan dengan percaya diri, keingintahuan, mencari alternatif, tekun dan bertantang, serta kecenderungan siswa merefleksi cara berpikir yang dilakukan. Refleksi siswa akan terlihat pada saat peserta didik berdiskusi. Pernyataan langsung tentang materi pembelajaran diperoleh pada hari ini, catatan dan hasil kerjanya. Wardari mendefinisikan disposisi matematika adalah ketertarikan dan apresiasi terhadap matematika, yaitu kecenderungan untuk berpikir dan bertindak dalam positif, termasuk kepercayaan diri, keingintahuan, ketekunan, antusiasi dalam belajar, gigih menghadapi masalah, refleksi, atau berbagi dengan orang lain. Reflektif dalam kegiatan matematika, sedangkan menurut Mulyana, disposisi terhadap matematika adalah perubahan kecenderungan peserta didik dalam memandang dan bersikap terhadap matematika, serta bertindak ketika belajar matematika.
Menurut Sumarno, disposisi matematik adalah keinginan, kesadaran, dan dedikasi yang kuat pada diri peserta didik untuk belajar matematika dan melaksanakan berbagai kegiatan matematika. Adapun indikator disposisi matematik yang dinyatakan oleh NCTM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepercayaan diri, fleksibilitas, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika, ketertarikan, keinginan, dan kemampuan untuk menemukan dalam mengerjakan matematika. Kecenderungan untuk memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja diri sendiri, menilai aplikasi matematika dalam bidang lain dan dalam kehidupan sehari-hari, penghargaan peran matematika dalam budaya dan nilainya. Berdasarkan indikator-indikator yang telah dikemukakan di atas, indikator disposisi matematik dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu kepercayaan diri dalam menyelesaikan masalah matematis, fleksibel dalam mengeksplorasi ide-ide, bertekad kuat untuk menyelesaikan tugas-tugas matematika, ketertarikan dan keingintahuan untuk menemukan sesuatu yang baru, memonitor dan merefleksi proses berpikir dan kinerja, mengaplikasikan matematika dalam bidang lain, penghargaan peran matematika dalam kultur dan nilai, baik matematika sebagai alat maupun matematika sebagai bahasa. Selanjutnya yaitu ada metode penelitian. Menurut Sugiono, penelitian kualitatif dapat dibagi dalam beberapa jenis, yaitu metode survei, metode deskriptif, berkesinambungan, penelitian studi kasus, analisis aktivitas, penelitian tindakan, penelitian perpustakaan, dan dokumenter. Bentuk penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus. Studi kasus yang dimaksud adalah penelitian ingin mengetahui secara langsung kesalahan apa saja yang dilakukan oleh peserta didik dengan mempelajari kasus yang ada. Tes yang dilakukan pada penelitian ini adalah tes tertulis yang berbentuk esai yang telah diteruji validitas, daya pembeda, dan indeks kesukarannya. Lembar penelitian kemampuan pemecahan masalah ini dibuat oleh peneliti yang diadaptasi dari Khalif. Lembar penelitian tersebut mengacu pada 4 tahapan pemecahan masalah. Adapun lembar penilaian kemampuan pemecahan masalah matematika yang dibuat peneliti dapat dilihat pada tabel 1. Nah, di sini lembar penilaian kemampuan pemecahan masalah. Kriterianya yang pertama yaitu memahami masalah. Respon terhadap soal, ada upaya mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui dinyatakan tetapi masih salah, skornya 1. Dapat mengidentifikasi unsur-unsur yang diketahui ditanyakan untuk memperoleh bagian dari penyelesaian tetapi masih kurang lengkap, skornya 2. Identifikasi unsur lengkap dan benar, skornya 3. Untuk merencanakan penyelesaian, yaitu strategi yang dibuat kurang relevan dan mengarah pada jawaban yang salah, itu skornya 1. Strategi yang dibuat sudah tepat, skornya 2. Untuk kriteria menyelesaikan masalah, responnya ada penyelesaian tetapi masih salah, skornya 1. Penyelesaian masalah ada tetapi masih terdapat kekeliruan dalam perhitungan, skornya 2. Penyelesaiannya masalah sudah benar, itu skornya 3. Dan untuk melakukan pengecekan respon terhadap soal, kesimpulan yang diberikan salah, skornya 1. Dan kesimpulan yang diberikan benar, skornya 2. Selanjutnya yaitu ada sumber data penelitian. Sumber data penelitian ini adalah peserta didik kelas 11 SMA Negeri 1 Arusbaya. Bertujuan untuk mengetahui kesalahan yang dilakukan oleh peserta didik dan perlu diadakan analisis terhadap hasil pekerjaan peserta didik sehingga diperoleh gambaran pada bagian mana saja peserta didik melakukan kesalahan-kesalahan dalam menyelesaikan soal-soal pada pokok bahasan peluang. Selanjutnya yaitu teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data melalui teknik tes dan non-tes. Teknik tes yang digunakan berupa tes essay untuk mengetahui kemampuan pemecahan masalah melalui keterampilan indikator. Dan teknik non-essay yaitu berupa angket disposisi matematik yang diperkuat dengan hasil wawancara. Yang pertama yaitu tes essay. Soal yang diajukan kepada subjek penelitian beserta indikator capaian yang diharapkan adalah sebagai berikut. Nah, di sini saya telah membuat kisi-kisi soal pemecahan masalah. Ada indikatornya memahami masalah, merencanakan, melaksanakan rencana, dan memeriksa kembali pada proses dan hasil. Butir soalnya yang telah saya buat. Selanjutnya yaitu angket dan wawancara. Angket disposisi matematik diberikan kepada siswa di kelas yang sama. Angket ini dibuat untuk melihat disposisi matematik atau kepercayaan diri peserta didik.
terhadap belajar matematika dengan pendekatan konseptual. Angket ini terdiri dari 20 pertanyaan dan 10 pertanyaan positif dan 10 negatif. Selanjutnya, wawancara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur dengan objek penelitian bertujuan untuk memperkuat hasil analisis data angket yang diisi oleh peserta didik. Selanjutnya yaitu teknik analisis data. Setelah data diperoleh, maka penelitian akan melakukan beberapa pengujian yang diperlukan untuk memperoleh kesimpulan atau jawaban dari rumusan masalah. Peneliti akan melakukan analisis mengenai lembar jawaban peserta didik yang telah dikerjakan dan akan menganalisis pada setiap butir pencapaian indikator mana yang sekiranya banyak terdapat kesalahan-kesalahan dalam pengerjaan. Dan selanjutnya dengan data angket dan wawancara yang dilakukan langsung kepada subjek dan akan diketahui faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Waktu dan tempat penelitian. Waktu penelitian akan dilaksanakan pada bulan Mei 2021. Penelitian ini akan dilaksanakan pada 2 kelas, kelas 11 program IPA SMA Negeri 1 Horosbaya dengan kriteria kelas biasa. Untuk lebih jelasnya mengenai waktu dan tempat penelitian dapat dilihat pada tabel. Nah, di sini saya telah membuat tabel waktu penelitian. Sekian video pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.